Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Santi, NIM 2101090018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. A. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah, hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25–28 Februari 1975, antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan. 4. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. B. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Fungsi secara umum. A. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri. Ada dua unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri, yaitu 1. Agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. 2. Keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. B. Sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran makna seseorang yang melahirkan perasaan dan menginginkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. C. Sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Pada saat berinteraksi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. D. Sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Fungsi bahasa secara khusus. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan komunikasi yang berlangsung, dapat menggunakan bahasa formal maupun informal. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa yang digunakan dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, seperti syair, puisi, dan lain-lain. Terkadang bahasa yang digunakan dapat memiliki makna denotasi atau tersirat. Yang ketiga, menggunakan bahasa kuno. Dengan menggunakan bahasa kuno, akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Yang keempat, mengeksplorasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki oleh manusia, maka manusia serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkannya berbagai hal dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.